Selamat pagi saudara-saudari semua. Hari ini kita membahas pasal 8, Imam pasal 8 dengan disampaikan oleh Aken. Di sini ada 3 bagian. Dalam bagian ayat 1 sampai dengan 13, dipilih Allah menjadi imam. Dipilih Allah menjadi imam. Poin yang kedua, dikuduskan menjadi pemegang jabatan yang kudus. Dan bagian ketiga ayat 33 sampai 36, bagian yang ketiga, dari turun temurun. Di kita 5 kita melihat lewat mempersembahkan persembahan menjadi Allah mengadakan hubungan yang baik dengan Allah yang indah dengan manusia dengan mempersembahkan korban keselamatan, kaman syukur, dan lewat persembahan ini mempersembahkan persembahan untuk mengadakan hubungan yang berdamai kembali dengan sesama. Dan kemarin dikatakan lewat imam dan melayan dapat bagian bisa bersukaria bersama dengan sesama. Dan di sini di sini menjawab siapa yang bisa meneruskan menjadi jabatan imam? Apakah semua Bani Israel bisa punya hak untuk menjadi imam? Apakah karena setiap orang karena penampil kelebihan mereka punya kelebihan mereka dipilih menjadi imam, tetapi di ayat memberitahukan kepada kita bahwa ada sebagian orang khusus dipilih, yaitu Harun dengan anak-anaknya dan keturunannya. Jadi di ayat kedua dikatakan Allah memanggil Harun dan anak-anaknya bersama dengan dia dan ambil pakaian-pakaian, minyak urapan dan lembu jantan korban penghapus dosa, 2 domba jantan dan bakul berisi roti yang tak berharga, disuruh berkumpul ke depan pintu kemah pertemuan. Dan berkumpullah segenap umat di depan pintu kemah pertemuan. Di sini seperti upacara untuk pengangkatan imam. Mungkin kita bertanya, Harun ada kelebihan jabatan apa sehingga ia dan keturunannya dipilih menjadi imam? Apakah dia juga sebagai wakil Musa berbicara di hadapan Firaun, berbicara sebagai ganti Musa sehingga ia dipilih menjadi imam? Dan kita Harun juga telah berbuat dosa dengan lembut tuangan. Jadi bukan karena ada kelebihan jatuh jabatan lakukan yang baik sehingga ia dipilih. Jadi saya percaya dia orang yang menerima anugerah dipilih oleh Allah sehingga sebagai imam. Bagaimana dia menerima anugerah ini? Waktu Musa membawa dia dan anak-anaknya di hadapan umum, Musa menyucikan dia dengan air, kemudian mengenakan dengan kemeja, ikat pinggang, gamis, dan juga baju imam serta sabuk baju ifod. Ada sabuk, kemudian tutup dada yang ada
Urim dan Turim dan juga menggunakan serban. Semua ini atas perintah Tuhan kepada Musa. Kemudian seperti perintah Tuhan, Musa mengambil minyak urapan, mengurapkan kemah suci dan segala yang ada di dalam dan kemah yang semuanya. Kemudian dipercikan juga minyak mezbah 7 kali dan juga segala perkakas bejana bagus. Kemudian dituang sedikit di atas kepala Harun, diurapi dia dan kudus, dan juga Musa menyuruh anak Harun mendekat dan mengenakan kemeja, ikat pinggang dan daster seperti perintah Tuhan. Jadi sini bukan hanya memilih Harun dan juga anak-anaknya sehingga mereka turun-temurun menjadi imam. Dan mengapa dalam kehidupan Harun ia dipilih? Allah hendak memilih imam yang turun-temurun dan juga merujuk pada Yesus menjadi imam yang turun-temurun, sehingga dari imam tidak ada perubahan. Sebab perjanjian lama, perjanjian baru, penggenapan di perjanjian lama. Kita tahu bahwa Yesus Kristus seperti dengan tingkat Melkisedek, dia menjadi imam besar selamanya. Dan karena Yesus Kristus menjadi korban anak domba, sehingga semua orang bisa datang di hadapan Allah. Di dalam perjanjian baru, hanya kamu kaum yang dipilih menjadi imam yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah. Hanya kamu kaum yang dipilih sebagai imam yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah, sebagai umat Allah, agar orang keluar dari kegelapan masuk ke menikmati dalam terang. Ini memberitahukan kepada kita bahwa kita setiap orang telah dipilih menjadi imam. Dan di sini ada bagian yang penting, jabatan yang penting, yaitu sebagai wakil manusia di hadapan Allah untuk bersyukur, untuk puji-pujian, mengaku dosa, dan di sebelah pihak mewakili Allah terhadap umatnya untuk memberitakan kebenaran agar orang berjalan dalam kebenaran, berjalan dalam jalan yang diberkati. Jadi waktu kita berpikir sampai di sini, kita harus bersyukur. Di perjanjian lama hanya kelompok Harun yang menjadi imam, jabatan yang berharga. Tetapi Allah hari ini telah mempercayakan kepada kita, kepada orang-orang yang percaya pada Yesus Kristus, untuk anugerah untuk melayani. Ada yang dipercayakan dan juga ada misi. Oleh karena Yesus Kristus telah menggenapi hal yang indah ini. Waktu saya merenungkan ayat ini, saya sangat bersyukur sebab keluarga kami adalah keluarga yang serius menyembah berhala, bahkan sangat menentang Injil. Kami kaum yang sangat menentang Injil untuk masuk di perkampungan kami. Waktu saya menelusuri silsilah, saya menemukan di dalam silsilah keluarga, menemukan seseorang. Akhirnya dia menjadi dewa. Ya, nggak disebut namanya. Dan berhala di dunia, menjadi berhala dunia, dewa yang membawa kuasa yang mempengaruhi sangat besar.
Tapi anugerah Tuhan sehingga membawa saya pulang kampung untuk memberitakan Injil, dan saya punya kesempatan untuk berjumpa dengan saudara-saudari di kampung. Mereka memberitahukan kepada kami bahwa tidak ada misionaris yang bisa masuk di kampung mereka, sebab di Dani Sen Sung mereka telah pindah di situ, telah tinggal di situ dari turun temurun. Mereka menjadi pejabat negara. Jadi mereka punya kelebihan, punya tidak ada misalnya memberikan uang atau membuka jalan sebab silsilah mereka turun temurun, yaitu sebab mereka telah tidak membiarkan mereka untuk membangkang kepada suku mereka. Jadi dari orang kampung kami, keluarga kami, untuk percaya Tuhan Yesus itu hal yang sangat sulit, dan juga Injil untuk masuk di tempat ini sangat tidak mungkin. Dan saya bersyukur hari ini saya bisa di mimbar bisa berbagi firman Allah kepada kita semua. Saya merasa saya seperti bara yang dikeluarkan di antara api. Saya bisa melayani Allah dan melayani sesama dan hati yang bersyukur dan memuji Tuhan. Kita setiap orang dipilih oleh Allah. Kita semua adalah kayu bakar yang dikeluarkan dari pembakaran. Kita dipilih menjadi imam Tuhan, tetapi kita harus memegang jabatan imam, kita harus dikuduskan. Seketika Pastor Hokit. Terima kasih atas pembagian dari Aken. Nanti Pastor Joshua juga akan kalau datang untuk berbagi, jadi saya harus singkat. Dari pasal ke-8 merupakan permulaan yang baru. Di pasal ke-7 merupakan 7 dari korban persembahan. Kamu boleh membaca seperti nota bagi seorang imam, dan tujuannya untuk apa dan prosesnya apa. Jadi merupakan satu ketetapan. Sampai di pasal ke-8 permulaan yang baru. Di setiap bagian dan tindakan yang diberitahukan. Kalau dikatakan 1 sampai 7 hanya satu nota. Tak ada yang dilihat. Boleh katakan hari ini tidak ada action. Dan juga yang menggerakkan. Bagaimana untuk menggerakkan semua korban persembahan. Jadi membaca pasal ke-8 banyak sekali kata kerja. Membawa mereka, mengatakan keluarga imam, membawa mereka di pintu kemah pertemuan, kemudian mengumpulkan segenap umat di depan pintu, dan semua telah sampai di depan pintu. Dan apa yang dilihat? Cuma Musa memberitahukan kepada umat. Jadi perkara ini bukan hanya keluarga Harun, tetapi diperlihatkan bagi orang banyak dengan jelas. Ini merupakan perintah, yaitu saat mereka mengangkat imam, kemudian harus dibasuh dengan air Harun dengan anak-anaknya di depan orang banyak, dibasuh.
Saya merasa menjadi imam harus punya bagian ini kehidupannya bagi orang banyak. Tidak ada yang tersembunyi. Dan Harun, saya merasa dia punya sejarahnya sendiri. Dia bukan orang yang sempurna. Kita mengira imam besar kita muda sekali akan menjadikan dia satu berhala. Tapi adakah kamu tahu bahwa dia membawa yang memimpin umat untuk menyembah berhala, lembu tuangan, tetapi Allah memilih dia. Sebab Allah telah memilih dia sebab dia telah melakukan dosa terhadap Tuhan, tetapi ia tetap dipilih. Dia tahu akan hati saat berdosa dan dia bisa mengasihani dan juga untuk mengambil hati umat yang berdosa. Tetapi Tuhan berkata, aku memberimu kesempatan kembali untuk menjadi imam bagiku dan juga anak cucumu menjadi imamku. Jadi Harun bukan hanya dari umum orang banyak dan juga mewakili orang banyak yang pernah melakukan dosa dan tahu apa yang bersalah kepada Allah dan di hadapan Allah tidak dapat diperdebatkan, tetapi Allah memberikan dia kesempatan kembali. Dia adalah hubungan dan juga kunci dari kunci hubungan antara Allah dengan manusia. Boleh dikatakan dia melakukan untuk bagian hubungan yang tapi berbeda dengan tanggapan kita sebagai pembina hubungan. Tapi kita merasa dalam hubungan karena punya kelebihan kasih sayang, atau darimu aku memilih mendapatkan hadiah, atau banyak hal perkara yang kita sembunyi yang tidak boleh diketahui orang lain. Hubungan yang demikian secara pribadi yang dikendalikan dengan sembunyi-sembunyi. Tetapi dikatakan Harun dengan anak-anaknya di hadapan orang banyak dia dibasuh dari dosanya masa lalu, ia disucikan dari sikap sebagai manusianya disucikan. Dia orang yang nyata, orang yang pernah berdosa, dia mewakili orang-orang di hadapan Allah, mewakili orang yang berdosa. Dan kembali Harun menjadi imam, dia sangat serius di hadapan segenap umat. Dia diangkat menjadi jabatan ini dan memberitahukan kita jangan dia dianggap sebagai berhala dan juga memberikan target yang tinggi terhadap dia. Kamu dan aku juga sama adalah punya sebagai manusia. Tapi kenapa dia menjadi imam? Karena Allah memilih dia dan urapan ada di atas kepalanya, dan korban persembahan, korban penebus dosa ada di hadapannya. Dia milik Allah dan juga dosa-dosanya, oleh karena dia meletakkan tangan di atas kambing jantan, dia diampuni. Dia adalah imam yang dosanya diampuni. Dia dapat mewakili umat. Dia bukan yang kita pikirkan orang yang punya kelakuan yang baik atau punya kelebihan, tetapi waktu dia diangkat, dia mewakili antara manusia dengan Allah. Dan juga dia memakai jubah imam, punya identitas yang dipilih.
bahkan minyak diurapi di kepalanya. Ini adalah Roh Kudus yang bersamanya, sebab Roh Allah ada padaku, sebab Allah mengurapi aku. Dia mengandalkan Roh Kudus, mengikuti Roh Kudus untuk mengerjakan semua persembahan, dan juga membawa saben, ya, seperti imamat yang rajani. Dia tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Dan kita melihat di pasal 14 dimulai, bukan hanya Harun mempunyai masa lalu, dan juga pentahisan Allah dan pengurapan Allah juga ada pada Harun kepada keempat anaknya. Tahukah kamu kedua anak Harun akhirnya bermasalah? Tetapi Allah tetap mengurapi mereka. Setiap perkara, semua orang harus jelas mengambil keputusan. Walaupun kamu telah disucikan, minyak urapan telah diurapi padamu dan menggunakan baju efod, tetapi kamu melebihi apa yang diperintahkan Allah kepada Musa. Kita lihat di awal yang pertama, ini yang muncul diulangi ayat 4 dan 9, yaitu harus serius untuk mendengar. Jadi darah anak domba terlebih dahulu harus dibubuhkan di telinga kanan Harun dan anak-anaknya, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kalau kita tidak melakukan seperti pesan yang disampaikan oleh Musa, saya ingin masuk jabatan, saya ingin mempersembahkan persembahan, mengorbankan korban yang mempersembahkan korban yang melanggar, ya, sebab ini tidak ada yang seperti yang diperintahkan oleh Tuhan, maka mereka akan dibunuh. Jadi kita dengan sejajar, Allah memilihmu bukan karena tidak mengetahui masa lalumu dan tidak tahu masa depanmu apa yang akan terjadi, tetapi pemilihan ini ada padamu. Kita harus dengan serius datang di hadapan Allah dengan sungguh-sungguh, dan kemudian mempunyai keputusan di hari ini, sehingga masa depan dan setiap keputusan telinga kita harus mendengar dengan jelas. Jangan meremehkan, merendahkan identitas dan jabatan ini, sebab berdiri di hadapan Allah dengan manusia, dipilih Allah bisa berbelas kasihan dengan orang banyak, tetapi terlebih dahulu haruslah tahu bagaimana kita berpegang. Kita tahu keadaan kita sendiri, dan di depan ada 3 persembahan dan sangat penting. Dimulai dari korban penghapus dosa, mengambil lembu jantan untuk penghapus dosa. Sederhana dikatakan, hanya isi perutnya, lemak-lemaknya diisi perut, umbai hati, sebuah pinggang, serta lemak harus dibakar di atas mezbah. Sebab ini adalah korban penghapus dosa. Pada saat lembu menanggung dosa kita, lembu ini bukan lagi dibakar di atas mezbah, tapi kita perhatikan ayat 17.
Tetapi lembu jantan itu dengan kulit, daging, dan kotorannya dibakar habis di luar perkemahan. Sebab dia menanggung dosa kita, jadi dia tidak boleh lagi berhenti di atas ruang kudus, tetapi dia harus di yang bagian yang khusus yang berharga harus dibakar di atas mezbah, sedangkan yang kulit, daging, dan lembu dibakar di luar perkemahan sebagai dia menanggung dosa kita, seperti Kristus dia menanggung dosa kita. Dia mempersembahkan dirinya di luar tembok Yerusalem. Dan di sini ada dua lagi korban jantan tadi, lembu jantan sebagai penghapus dosa. Terlebih dahulu Harun dengan anaknya meletakkan tangannya di atas mereka, dan agar mereka tahu segala dosa dia yang mereka akui semuanya diletakkan pada lembu domba jantan. Kemudian ayat 23 di situ domba jantan untuk persembahan pentahisan. Di sini bahkan korban bakaran domba jantan terlebih dahulu mengambil sedikit darahnya, terlebih dahulu meletakkan tangan di atas kepala domba jantan ini dan mempersembahkan lewat jantan ini semua hidup diserahkan kepada Tuhan. Dan saya merasa dua bagian ini sangat penting. Pertama, kita mengatakan kita dipilih oleh Allah. Tuhan tahu akan masa lalumu, Tuhan tahu akan masa depanmu, tetapi Allah tetap memutuskan kamu dan memilihmu. Jadi kita harus dengan sungguh-sungguh datang di hadapan Allah sebagai imam. Dan juga kita harus mengaku akan masa lalu kita, bagaimana kita bersalah kepada Allah. Dan segala pelanggaran kita harus kita letakkan tangannya kita di atas kepala domba jantan itu, dan kita harus mengakuinya dosa kita. Sungguhnya dua arah Allah memanggil kita. Kita harus menanggapi Allah, kemudian lewat korban penghapus dosa, kemudian lewat korban bakaran, lewat meletakkan tangan di atas hewan persembahan, mungkin atas sendiri harus menyembelihnya dan mempersembahkan di atas mezbah. Jadi anak-anak Harun dan anak-anaknya, kamu dan aku adalah manusia, tetapi kita dipanggil Allah. Kita melakukan satu drama yang sangat serius, tindakan yang sangat besar. Kita seluruhnya persembahkan hidup kita kepada Allah. Ini adalah korban bakaran. Dan bagian yang ketiga yang untuk memanggil pentahisan jabatan, ya harus dibakar. Korban persembahan harus dibakar. Dan juga untuk dibubuhi dengan darah itu juga secara terbuka dinyatakan untuk Pastor Joshua. Saya Pastor Hokit tadi pagi sengaja untuk datang. Pagi tadi jam 7 saya bangun tidur, kemudian saya ke renungan pagi. Ada semangat, kesegaran, dan juga suara
sudah dipulihkan 90%. Mohon Tuhan menolong aku dengan bersyukur ada anak-anak yang bersama melayani. Sekarang baru mengerti Harun bersama anak-anaknya bersama melayani. Kalau cuma Harun tidak dapat menyelesaikan semuanya, tapi ada anak-anaknya bersama dalam satu grup, satu tim. Sangat bersyukur Pastor Hoki bersama dengan kami sudah berumur 70 tahun, tetapi kami bersama seperti muda bersama melayani Allah. Tadi pagi saya membaca Alkitab pasal 8. Saya ingin berbagi dengan kalian, yang perasaan saya berbagi dengan kalian dengan memberikan tema masuk di dalam perjanjian, mempersembahkan diri sebagai kerajaan imam bangsa yang kudus. Di sini dikatakan Harun dan anak-anaknya bagaimana mempersembahkan diri untuk melayani Allah. Mereka harus melayani Allah. Tapi kita perhatikan apakah Harun dan anak-anak melayani Allah di perjanjian lama? Iya, dari mereka sekeluarga. Di sini dikatakan Harun bersama keempat anaknya bersama untuk memegang jabatan ini melalui pertabisan. Pasal 8 di sini acara pertabisan, dan juga termasuk juga kebenaran yang hari ini harus kita pegang. Kebenaran ini bagaimana untuk meneruskan jabatan? Yaitu dia ditabiskan sebagai imam. Dimulai dari ayat 22. Tapi sebelum ayat 22 ada 21 ayat. Mempersiapkan dirinya sendiri dari dasar utama untuk mengambil jabatan, berpegang pada jabatan. Terlebih di antaranya kebenaran yang sangat berharga dan sangat berharga. Di tengah-tengah kita tahu bahwa Harun untuk melakukan jabatannya harus melakukan bagian yang tertulis di sini. Di sini ada 8 langkah, dan 8 langkah ini Harun dengan anak-anaknya harus dari antara orang Israel menjadi imam. Dan dalam 8 langkah ini, 8 langkah, saya ingat pada angka dari Kristus ada 8. 8 adalah penebusan. Jadi seluruh dalam 4 bagian ini, di pasal ini di dalam pemenggalan dibagi dalam 8 bagian menurut pembagian dari teks asli dari Kitab Ibrani mempunyai 8 bagian. Delapan bagian ini juga termasuk kebenaran yang sangat berharga, dan setiap bagian mempunyai maknanya sendiri. Di dalam 8 bagian ini, terutama ini merujukan bahwa kita masuk dalam perjanjian Kristus. Kristus adalah domba Paskah. Kita harus
melayani, kita terlebih dahulu harus masuk dalam perjanjian Kristus, dan di dalam 8 bagian ini menerangkan ini yaitu kita lewat Kristus, dengan perjanjian dengan Kristus kita masuk dalam imamah rajani, kerajaan yang kudus, bangsa yang kudus. Jadi di dalam pasal ini bukan hanya mengatakan Harun dan anak-anaknya, tetapi memberitakan kepada semua umat Allah, yaitu orang-orang yang hendak dipakai semua orang. Sehingga kita di hari ini di dalam Kristus, dan dengan sederhana saya katakan di hari ini 8 bagian ini, ayat 1 sampai dengan ke-5 bagian pertama, yaitu mengumpulkan rakyat untuk diperintahkan di depan umat. Di hari perjanjian lama kamu melihat itu sudah iya. Seperti Abraham, seberapa yang dapat dia pandang semua di bumi ini, yang ia dengan iman ia lihat dan ia terima. Tuhan menyuruh dia, lihatlah. Seberapa yang kamu lihat itu akan menjadi milikmu. Setiap langkah yang kamu langkahi itu adalah menjadi milikmu. Di sini mengumpulkan umat Israel, semua datang di depan kemah pertemuan, melihat peristiwa ini. Ayat pertama, yang kedua, Tuhan berfirman kepada Musa, panggillah Harun dan anak-anaknya bersama dengan dia, dan ambil pakaian-pakaian minyak urapan dan lembu jantan, korban penghapus domba, 2 domba jantan, dan bakul berisi roti yang tak berhaki. Kemudian menyuruh berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan. Di sini diulangi, untuk berkumpul di depan pintu perkemahan. Kemudian Musa melakukan seperti yang diperintah Tuhan kepadanya, lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, inilah firman yang diperintah Tuhan untuk dilakukan. Segenap umat berkumpul di depan kemah pertemuan untuk melakukan perkara yang hendak mereka lakukan. Bukan hanya bagi Harun dan anak-anaknya, tetapi segenap umat juga secara rohani, jiwa mereka juga harus menerima. Dan Harun dan umat mewakili rakyat, demikian jiwa mereka juga demikian harus menerima. Ini bagian pertama. Sebab mengapa saya berkata demikian? Sebab kitab Imamat adalah yaitu upacara dari imamat, seperti upacara. Dan ini dikatakan sebelum Allah masuk dalam mengikat perjanjian dengan Israel. Allah berfirman kepada mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir menjadi milikku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengar firman-Ku dan berpegang pada perintah-Ku, jika kamu masuk di dalam perjanjian ini dan sungguh kamu berpegang mendengar firman-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri di antara segala bangsa. Di sini saya agak merubah sedikit terjemahan dari teks Cina dengan menerjemahkan dalam teks asli. Kamu harus menjadi harta kesayangan-Ku. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan iman dan bangsa yang kudus. Kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri. Harta kesayangan diterjemahkan menjadi umat. Dan ini aku jadikan harta kesayangan. Sebab kita semua adalah
harta kesayangan. Sebagai umat, agar kita pemahaman. Jadi kita adalah harta kesayangan Allah di atas segala bangsa di bumi ini. Harus menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus, the kingdom of priests and holy nation. Jadi ada 3 bagian, yaitu harta kesayangan Allah dari antara segala bangsa, kemudian kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Lewat mengikat perjanjian dengan Allah, maka kita sampai di kitab imamat. Kitab imamat merupakan upacara bagaimana menjadi kerajaan imam bangsa yang kudus, menjadi harta kesayangan Allah. Berbeda dengan orang yang tidak memiliki Tuhan. Kita dikuduskan menjadi kerajaan imam, dan sampai di kitab Imamat pasal ke-8 kita melihat Harun dan anak-anaknya bagaimana mereka diangkat sebagai imam atau ditabiskan sebagai imam. Sesungguhnya kebenaran orang Israel juga harus menerima, sebab orang Israel harus menjadi kerajaan imam, bangsa yang kudus, holy nation. Jadi yang menjadi bangsa yang kudus berbeda dengan bangsa yang lain. Segala yang kudus itu dipisahkan, dikuduskan untuk dipakai oleh Allah. Holy bukan berarti kamu berbeda, kamu lebih indah atau berperawakan indah, tetapi itu memang iya, tetapi yang terlebih lagi yaitu dikuduskan untuk dipakai oleh Allah. Jadi Allah memilih Israel, mempunyai pilihan memakai dia. Sesungguhnya mereka dipilih berbeda dengan bangsa yang lain. Hati dan pikiran mereka, apa yang dikerjakan, apa yang mereka ucapkan, dan tujuan hidup mereka pun berbeda. Allah menggunakan Israel menjadi satu kerajaan, yaitu kerajaan yang kudus, bangsa yang kudus. Dan hari ini kita di dalam Kristus Allah membuka kita untuk melihat misi dari pohon kehidupan. Sesungguhnya kita harus memiliki, yaitu menggenapi segala yang Allah ingin kerjakan di perjanjian lama. Tetapi umat Israel gagal. Tetapi kita melihat di hari ini, lembu jantan dan kambing domba jantan itu merujuk pada Kristus. Manusia gagal, tetapi Kristus dia menggenapi bagi kita. Jadi waktu Kristus datang, waktu di khotbah bukit, dia berkata, aku datang bukan untuk menghilangkan perjanjian lama, tetapi aku menggenapi hukum Taurat. Manusia tidak dapat melakukan, orang dapat yang dilakukan juga salah paham. Jadi Yesus datang untuk disempurnakan, bahkan menggenapinya. Dan setiap di hukum Taurat, secara kehendak Allah itu digenapi oleh Kristus. Dan di sini menerangkan di kitab Imamat, mengatakan kehendak Allah apa itu, dan juga menggunakan konsep sebagai penebus dan yang dipilih oleh Allah. Dan dalam konsep penebus kita harus kembali di kitab Kejadian. Kitab Kejadian, Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tetapi karena pemimpin malaikat mereka terjatuh, mereka memberontak, sehingga di ayat kedua ataupun terjadi, yaitu awal
yaitu dari penciptaan, penebusan, dan 6 hari bekerja dan 7 hari Tuhan berhenti. Tapi dari berhenti bukan berarti apapun tidak dikerja di hari yang ketujuh, tetapi dalam penciptaan bersama di situ merayakan dan terkait kembali dengan Allah. Ini puncak daripada penciptaan. Jadi kita sampai di pasal yang ke-6, karena darah daging dan manusia terjatuh sehingga air bah datang, tapi Allah di situ menyelamatkan. Kemudian Nuh di situ, kemudian Allah memanggil Abraham di pasal ke-12, kemudian manusia menuju pada dunia, pada Babel, dan Allah memanggil Abraham. Kalau orang lain berjalan di sebelah timur, Allah memanggil Abraham untuk beralih Allah ke barat. Jadi dari dan sebelah Allah memilih Abraham teruskan untuk melakukan jalan perjalanan ayahmu. Aku akan membimbingmu sampai ke tanah perjanjian, yaitu di tanah Kanaan. Kamu berjalan di sebelah barat. Kamu berbeda dengan orang lain. Aku hendak memilihmu. Berjalanlah dan lihatlah, melihat dan pandanglah sekeliling, dan tempat ini adalah tanah yang kuberikan kepadamu dan anak cucumu. Lihatlah seberapa banyak bintang di langit dan pasir yang di pantai, maka demikianlah anak cucumu. Aku memilihmu dan aku memberkatmu agar kamu memberkati bangsa-bangsa. Dan ini adalah kehendak Allah kepada Abraham dan bimbingan Allah terhadap Abraham, sehingga membawa keselamatan bagi bumi. Ini adalah orang Israel. Allah memanggil mereka keluar dari tanah Mesir sehingga mereka menjadi bangsa yang kudus, yaitu kerajaan imam. Yaitu di seluruh keluarga kerajaannya itu imam, yang dibentuk dari imam, dari menjadi satu kerajaan. Perjanjian lama orang Israel tidak dapat menggenapinya. Hanya penampilan, kemudian menyeleweng, akhirnya meninggalkan Tuhan. Tetapi waktu Kristus datang, hari ini kita di dalam Kristus, kita masuk di dalam perjanjian ini, masuk di dalam perjanjian sebagai imam yang kudus, bangsa yang kudus, melayani Allah bersama dengan Kristus. Yaitu untuk memuaskan kehendak Allah sejak perjanjian, pada di dalam kehendak yang disampaikan di kitab imamat oleh kehendak Allah. Anak-anakku, kalian semua diberkati, sebab murid-murid tidak pernah mendengar hal ini, tetapi sekarang Roh Kudus membukakan petunjuknya bagi kita. Kita mengenal akan kebenaran ini dan kita masuk di dalamnya, yaitu kehendak Allah yang kekal. Aku sangat bersyukur Allah memberitahukan dan mempercayakan kebenaran ini kepadaku dan memberikan misi ini kepada aku, dan kita bersama di dalam Kristus, kita menggenapi kehendak yang indah dari awal, dari penciptaan Allah. Dan di sini dikatakan orang Israel dan dipertegaskan semua datang di depan kemah pertemuan untuk melihat. Dan bagi yang melihat punya bagian. Harun yang ia alami semua juga mendapatkannya. Kemudian bagiannya kedua ayat 6 sampai dengan 9, yaitu dengan membasuh dengan air untuk disucikan. Seorang yang melayani Allah seluruhnya harus disucikan. Pertama dibasuh dengan air. Dikatakan bahwa Musa dan anak-anaknya mendekat, kemudian dibasuhnya mereka dengan air. Dan bagian ini
bagaimana menjelaskan. Di situ 5 orang dewasa, mereka di dalam bejana pembasuhan, Musa membasuhkan mereka dengan air. Bukan mereka masuk ke dalam bak itu kemudian menyucikan dia, tetapi dia di situ dibasuh untuk disucikan. Bahkan Allah menyuruh setelah selesai dibasuh, dikenakan kemeja padanya. Bukan dipaksa harus sendiri memakai, tetapi Musa yang mengenakan jubah baginya. Dan juga diikat dengan ikat pinggang, gamis, dan baju efod dan lain-lainnya. Dan mengenakan tutup dada dan juga serban kepala, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ini bagian yang kedua, yaitu dengan air untuk dibasuh, untuk disucikan, kemudian dikenakan pakaian bagi mereka. Kita harus menjadi kerajaan imam. Setiap orang harus dibasuh, disucikan dengan air, yaitu Roh Kudus menggunakan air untuk menyucikan kita. Jadi setiap minggu, setiap kita mendengar khotbah, setiap minggu kita menghadap kepada Allah, di hadapan Allah, di hadapan kemah pertemuan semua, di depan semua orang. Dan hari ini di setiap kebaktian kita datang di hadapan Allah. Kita keluar dari dunia dan orang dunia melihat kita. Kalau kamu bersama dengan orang dunia dan bertanya mengapa kamu harus pergi ke gereja, kamu berbeda dengan orang lain, dengan mereka. Kamu datang di hadapan Tuhan, kamu menerima kebenaran ini, dan kamu datang di hadapan Allah dan menyucikan diri sendiri. Terlebih dahulu kita akan mengambil perjamuan kudus, dan maka kita ada bagian di dalam Kristus. Kita dikuduskan oleh kata menggunakan baju pakaian kekudusan. Ketiga, ayat 10-13. Yaitu harus menerima pengurapan. Ayat 10-13. Musa mengambil minyak dan mengurapi kemah suci serta segala yang di dalamnya, dan dikuduskan semuanya itu. Dan juga mempercikkan 7 kali di atas mezbah, dan juga menuangi sedikit dari minyak urapan kepala Harun, dan diurapi dia dan menguduskannya. Dan Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat dan mengenakan kemeja kepada mereka dan lain-lainnya seperti diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ini adalah mengurapi mereka, dan semua pada perkakas juga harus diurapi. Semua harus dengan urapan dari Roh Kudus. Di sini pengurapan artinya dikuduskan menggunakan minyak, yaitu minyak kudus. Hari ini kita melayani Allah, kita harus dengan pengurapan dari Roh Kudus. Bahkan kita dikuduskan, dan urapan ini menjadikan kita kudus dan kita dikuduskan. Kemudian kita lihat ayat 14-17 bagian yang keempat. Dengan darah untuk ditabiskan, untuk menggunakan lembu jantan domba penghapus dosa, dan juga meletakkan tangan Musa di atas mezbah, kemudian disembelih, mengambil darahnya, kemudian juga membubuhkan darah pada tanduk, dan juga harus selebihnya darah dituang di atas mezbah. Karena keterbatasan waktu saya tidak seperinci menjelaskan. Kemudian ayat 18 sampai itu bagian yang kelima, yaitu korban bakaran Kristus. Jadi kita bukan mengira kita seluruhnya kita bisa untuk memberi korban bakaran. Kita sebagai korban bakaran kita tidak sempurna, tetapi kita sebagai imam kita membawakan korban bakaran Kristus yang kita persembahkan.
Jadi Harun bersama anak-anaknya harus mempersembahkan korban bakaran. Dia dan anak-anak juga meletakkan tangan di atas domba, kemudian harus dipersembahkan sebagai korban api-apian yang menyenangkan bagi Tuhan baunya. Kita bagiannya kelima, kita lewat korban penghapus dosa, korban bakaran lewat Kristus yang dipersembahkan bagi kita, kemudian menerima jabatan yaitu pentabisan. Di sini dilakukan menggunakan domba jantan, dan mereka juga harus meletakkan tangannya di atas domba jantan. Di sini mengatakan kita tahu Kristus adalah domba jantan ini. Mereka harus meletakkan tangan mereka di atas kepala domba jantan, kemudian mengambil darah. Mereka harus dibubuhkan pada cuping telinga kanan dan juga ibu jari kanan dan ibu jari kaki mereka. Dan tangan mereka harus mengambil ujuk-ujukan. Mereka membawa bahan, di situ membawakan bahan-bahannya. Di situ ada lemak, ada isi perut dan roti. Bersama mereka mempersembahkan persembahan ujukan. Dan kemudian di situ ada paha kanan sebagai persembahan ujukan. Setelah mereka mengujukannya, mereka memberikan membakarnya di atas mezbah, yaitu penyembahan pentabisan sebagai imam. Harun dan anak-anaknya mereka menerima jabatan ini terlebih dahulu. Telinga mereka harus mendengar. Telinga milik Allah, kaki milik Allah, tangan milik Allah. Baik tangan, kaki dan tangan mereka, telinga mereka, segala yang mereka pegang semuanya milik Allah. Ini adalah pentabisan mereka, sebab di dalam Kristus kita seluruhnya bisa menjadi milik Allah. Bahkan seluruhnya harus dipersembahkan Allah, dibakar di atas mezbah. Baru ada korban penghapus dosa. Kemudian terlebih dahulu harus ada korban penghapus dosa, dan kemudian ada korban korban bakaran. Semuanya masih tetap membakar. Kemudian di situ ada lemak, isi perut, buah pinggang dan paha kanan, semuanya diletakkan ditaruh di atas mezbah. Semuanya itu yaitu mezbah korban keselamatan. Dan Harun dia ditabiskan menjadi imam besar. Di atas korban penebus dosa dan korban bakaran dari Kristus, sehingga dia memegang jabatan. Dan kita menjadi kerajaan imam seluruhnya karena keselamatan dari Kristus. Sebab di atas karena dari korban penghapus dosa dan juga korban bakaran dari Kristus, sehingga kita ditabiskan dalam upacara pentabisan ini. Kita menerima, ada bagian di dalam Kristus, menjadi kerajaan imam, dan juga yang diperintahkan di perjanjian lama, dan segala yang dilakukan dalam kitab perjanjian lama. Dan kita melihat ayat 30 di bagian yang ke-7. Menerima minyak urapan dan darah, yaitu yang kudus.
Dan lagi Musa mengambil sedikit dari minyak urapan dan darah yang di atas mezbah itu, lalu dipercikan kepada Harun, ke pakaiannya juga kepada anak-anaknya dan pakaian anak-anaknya. Dengan demikian ditabislah Harun pakaiannya dan anak-anaknya dan pakaian anak-anaknya. Kita datang di hadapan Allah, pakaian kita pun harus, kita dan pakaian kita juga harus dikuduskan. Bagaimana bisa kita dikuduskan? Yaitu dengan upacara dengan domba jantan, yaitu darah Kristus, sehingga kita dikuduskan sehingga menjadi kerajaan imam. Kemudian masuk di bagian ke-8 ayat 38 sampai dengan 36. Di dalam ayat dikatakan hanya dua poin. Dua poin ini yaitu harus makan yaitu domba sebagai korban penabisan harus dimakan di dalam kemah pertemuan, dan yang lainnya yang ditabis ada bagian dengan Allah, ada mereka di dalam kemah pertemuan, mereka memakan di hadapan Allah, mereka akan interaksi dengan Allah, berhubung dengan Allah, dan segala sesuatu diterima dari Allah, dan kami hanya percaya kepada Engkau. Dan di situ mereka harus tinggal 8 hari, tidak boleh keluar dari kemah pertemuan. Mengapa harus 7 hari? Yaitu penciptaan keselamatan selama 7 hari, dan selama 7 hari mereka harus seluruhnya harus tinggal dalam hadirat Allah. Pertama, keselamatan 7 hari. Kedua, mereka harus selama 7 hari mendekat pada Allah, berendam dalam hadirat Allah, dan menerima segala anugerah kasih karunia Allah. Diam di dalam selama 7 hari, tidak boleh keluar dari kemah pertemuan. Selama 7 hari seluruhnya mereka bersama dengan Allah. Segala hati dan pikiran seluruhnya milik Allah, dan mereka terkait dengan Allah, bersekutu dengan Allah. Bahkan di hari ke-7 mereka istirahat bersama dengan Allah. Akhirnya baru mereka boleh keluar, merujukan dia mewakili Allah. Permulaan yang baru, kehidupan yang baru dengan membawa hadirat Allah, seluruhnya penebusan. Mereka keluar di bumi melayani Allah, membantu bangsa-bangsa sebagai bangsa yang kudus. Mereka harus di hadapan Allah dengan manusia sebagai perantara, sebagai jembatan perantara. Ini adalah kebenaran yang ke-8, dan 8 bagian ini, 8 cara ini mempersiapkan kita menjadi kerajaan imam. Dan kita melihat Harun dan anak-anaknya bagaimana menjadi imam, kita pun harus demikian. Di dalam Kristus semuanya ini telah digenapi. Jadi anak-anakku, kita semua diberkati, dan kebenaran hari ini dinyatakan di hadapan kita. Kita dengan iman untuk masuk menjadi imam. Kita semua orang adalah imam di atas bumi, di hadapan orang-orang dunia, mewakili Allah. Amin. Tuhan memberkati. Kita menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami adalah komunitas yang dipilih oleh Allah. Haleluya.
Mari kita bersama menyebut Tuhan. Tuhan Yesus telah membayar dengan nyawanya sebagai korban penebus dosa bagi kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau, Kau selangkah demi selangkah membawa kami. Awalnya kami adalah debu umat biasa, tetapi Tuhan Engkau membawa kami dalam kasih-Mu. Tuhan, Engkau rindu akan melihat kami diubah dan diperbaharui dan rindu mendekat kepada Engkau. Jadi hari ini Tuhan, kami datang di hadapan Engkau dengan merendahkan diri, menyucikan diri, lebih lagi mendekat kepada Engkau, lebih lagi merindukan Engkau. Tuhan, kiranya Engkau datang, kiranya kekudusan-Mu datang di dalam hidup kami. Awalnya kami tidak ada, tapi Tuhan, kami bersyukur Engkau membuka jalan bagi kami sehingga kami bisa melihat Engkau, berpegang pada Engkau. Terima kasih Tuhan. Tunggu Tuhan, Engkau menolong kami, Engkau membimbing kami. Seperti kitab Imamat katakan, Tuhan berfirman kepada Musa, firman berturun kepada Musa, panggillah Harun dan anak-anaknya bersama dengan dia, dan panggillah Harun dan anak-anaknya bersama dengan dia. Dan ambillah pakaian-pakaian minyak urapan dan lembu jantan penghapus dosa, 2 domba jantan dan bakul berisi roti yang tak berhargi. Lalu suruhnya berkumpul segenap umat di depan kemah pertemuan. Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Musa melakukan seperti perintah Tuhan kepadanya dan berkumpul umat di depan pertemuan hari ini. Semua orang melihat hari ini, saudara semua, kita hadapan Tuhan, kita melakukan 8 bagian ini, 8 langkah ini. Saya mengundang saudara semua, baik dimanapun kamu berada, mari kita masuk bersama di dalam
rohani kita, jiwa kita masuk dalam kebenaran bersama dalam 8 bagian ini. Saudara semua, bagian pertama yaitu mengumpulkan segenap umat. Kita datang di hadapan Tuhan, kita maju bersama. Di sini kamu bisa melihat, mendapatkan dan beberapa Tuhan, aku melihat dan aku melihat segala kelimpahan Kau berikan kepada gereja, segala kebenaran semua menjadi kenyataan Tuhan, dan juga aku ingin mendapatkan Tuhan, Engkau menjaga semua saudara-saudari, hati saudara-saudara kami, pada saudara-saudara maju ke depan Tuhan, mereka dengan membawa imam, termasuk di ruang HP dan juga di ruang terjemah kami. Mereka dalam tugas mereka, tetapi kami percaya hati mereka berada bersama di depan, dan Tuhan, kami mau melihat, Tuhan, kami memanggil kami mau datang. Bahkan kami melihat, kami pun meraih, mendapatkan Tuhan di roh. Kami harus ikut bersama pada saat kami datang di atas mesbah-Mu. Roh kami harus terjaga. Kami berkumpul bersama dengan umat untuk melakukan upacara petabisan. Tuhan, kami datang di hadapan mesbah-Mu. Tuhan, kami perlu akan Engkau. Lalu Musa menyuruh Harun anak-anaknya mendekat dan dibasuhlah mereka dengan air. Kita setiap orang harus dicuci terlebih dahulu, dibasuh, lalu dikenakan kemeja, diikat-ikat pinggang, dikenakan gamis, dikenakan baju efod. Mengundang para pastor Jason, Pastor Hockett, membawa para rekan gereja dan juga saudara kami untuk berjalan di dalam kolam pembasuhan. Di dalam roh kita terima, kita juga disucikan dengan air. Di dalam bejana pembasuhan kita semuanya kita disucikan, kita semua dibasuh. Orang lama kita bersama Kristus, mati bersama Kristus, dikuburkan bersama Kristus, dan hidup kembali bersama Kristus sehingga kita bisa dikuduskan. Kita bersedia untuk tidak terbatas yang kita kenakan, yang kita bawa, yang kita lakukan. Kami bersedia untuk seluruhnya berpegang pada perintah dengan mengenakan pakaian yang dikuduskan, dari pakaian dalam sampai jubah luar, sampai dari baju efod. Di dalam roh kita seluruhnya kita dikenakan. Kalau kamu ingatkan, kamu bisa di arena, silakan duduk. Tuhan, bagaimana Engkau melewati sungai Yordan, demikian juga aku, demikian Tuhan. Hari ini kami bersama di dalam roh kami, Tuhan. Kami masuk di dalam penyanda pembasuhan ini, kami dibasuh, kami disucikan seluruhnya. Air kehidupan-Mu menyucikan kami, menyucikan segala kenajisan kami, pencemaran kami. Tuhan, kami memuji Engkau. Segala hati yang kesalahpahaman, debu-debu, semuanya disucikan. Haleluya, haleluya. Dan di hadapan orang banyak, Harun dan keempat anaknya, bagi mereka
di bejana pembasuhan hari ini kami melewati, kami juga demikian. Kami melihat penuh dengan air, Roh Kudus bersama kami juga disucikan. Demikian juga kami datang di hadapan Engkau, dikuduskan, disucikan menjadi kudus. Tuhan, kami memuji Engkau. Dan mari kita bersama mengenakan pakaian imam. Kita setiap orang dengan imam di Taman Roh, kita mengenakan kemeja imam, kita menjadi kerajaan imam bangsa yang kudus. Ada ketetapan. Sesudah dikenakan kepada Harun, kita kenakan kemeja kepadanya, kita sendiri pakai kemeja, dan kemudian kita menggunakan ikat pinggang kebenaran, kemudian mengenakan kenakan gamis atau baju luar, yaitu baju dari Kristus, kemudian mengenakan gamis, kenakan baju efod. Kemudian kita membawa tutup dada, kita membawa para umat, kita berdiri di antara manusia dan Allah, kita menjadi jembatan, membawa orang-orang di hadapan Allah. Kemudian kita juga harus mengenakan serban di kepala kita, dan juga dipakai dan menggunakan juga tutup dada, meletakkan tutup dada Urim dan Turim. Kita bisa bersama bisa mengambil pilihan bagi orang untuk mengikuti Allah dan meletakkan serban di atas kepalanya. Kemudian di atas serban ditaruhkan patam emas, yaitu jamang yang kudus, seperti yang diperintahkan Musa. Di dalam jiwa kita tahu bahwa kita membawa mahkota, kita serban yang bawa serban, kita bangkit menjadi imam, menjadi perantara sebagai bangsa yang kudus. Kita dipakai oleh Allah. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinya kemah suci dan segala di dalamnya, dan yang kudus semuanya. Sudah minyak urapan Engkau curahkan, Tuhan. Kami berterima kasih, kami menjadi imamat yang kudus, bangsa yang kudus, umat Allah. Minyak urapan yang kudus Engkau urapan di setiap umat, mengurapi kami setiap orang, sehingga kami menjadi kudus. Kita harus saling mengurapi, kemudian mengurapi. Kita diurapi menjadi imam dan murid dan imam. Kita bukan hanya untuk mengalami di dalam roh kita, bagi saudara, demi juga untuk saudara-saudara dan cabang gereja, setiap orang, semua yang menjadi milik gereja 611, semua saudara jemaat 611 di seluruh bumi harus menjadi imam. Hari ini di dalam jiwa kita, dalam roh kita, Roh Kudus membawa kita, segala yang kita lakukan dalam kebenaran, yaitu petasian sebagai imam. Roh Kudus, kiranya semua anak-anak kami menjadi hamba-Mu di gereja di seluruh bumi.
melayani Allah. Kami pasti melihat mujizat dan mendapatkan upah. Tuhan, kiranya firman-Mu digenapi. Semua kita persiapkan hati kita di dalam jiwa kita mengikuti selangkah demi selangkah kita sebagai imam. Dengan minyak urapan, dengan minyak yang kudus mengurapi dan dikuduskan. Yang di online juga menguduskan diri. 把膏油倒在亚伦的头上，膏他，使他成圣，预备来承接圣旨。我们每一个人在灵里面，我们都被膏抹，在真理里面，我们进入这个约，新的开始。 Kita sebagai imam kita diuruti, kita dikuduskan. Silakan kalau kita di online untuk mengurapi dengan minyak urapan, mengurapi diri sendiri. Kita mempunyai, kita sebagai identitas yang baru, jabatan yang baru, kerajaan imam, harta kesayangan Allah, bangsa yang kudus. Tuhan, Engkau mengurapi semua gereja kami, urapi semua. Tuhan, Engkau tempat ini, semua hati pikiran semuanya milik yang untuk Engkau pakai. Engkau urapi, baik di Fulai, baik BIC atau CMC, segala tempat. Kami semua katakan pada ini ada, kami katakan ini adalah milik-Mu dan Engkau kuduskan. Tuhan, kami memuji Engkau, kami bersyukur dan terima kasih. Ayat 14. Dia membawa lembu domba penghapus dosa, lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya di atas kepala lembu jantan. Kita datang di hadapan Tuhan untuk disucikan. Jadi kita sujud terlebih dahulu, kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Dan ini tidak ada yang sebagai kulit pun harus kita buka semuanya. Tuhan, ampuni kesalahan kami dan mohon Engkau ampuni dosa-dosa kami, dosa masa lalu, dosa masa datang. Kita tundukkan kepala kita, biarlah Allah meletakkan tangan di atas kita seperti lembu jantan ini. Insyaallah. Tuhan, Engkau mendengar doa-doa saudara-saudari kami mengaku dosa. Kami banyak dosa, sering-sering melanggar dari nilai-nilai inti. Kami kacau, kami jahat terhadap diri sendiri dan orang lain. Bahkan kami juga terhadap bumi yang Kau berikan kepada kami. Ampunilah kami.
kami merasa benar sendiri, kami tinggi hati, bahkan sombong, bahkan kami mengasihan diri. Kami disakiti dengan penuh dengan luka-luka, kami tidak sanggup berdiri. Tuhan, kami lemah, tak mampu untuk berdiri, bahkan kami tidak berani menjamin yang akan datang semuanya indah, sebab Engkau tahu akan kelemahan kami, Engkau tahu akan ketidaksanggupan kami. Tuhan, kami membukakan diri di hadapan Engkau, bahkan kami tidak mampu melakukannya, menghadapi hubungan bahkan yang Engkau berikan kami tidak dapat melakukan dengan baik. Kami sebagai anak, sebagai ayah, sebagai ayah ibu, sebagai anak, kami juga tidak melakukan dengan yang baik. Tuhan, ampunilah kami. Ampunilah akan hubungan kami yang terputus dan yang membengkok. Tuhan, kami sungguh tidak mampu. Bapa, sungguh kami tidak mampu. Saya mohon Engkau untuk menyelamatkan kami dan menolong kami. Bapa, mohon Engkau ampuni kami, maafkan kami, ampuni segala dosa-dosa kami. Dan Tuhan, Engkau menciptakan langit dan bumi, bukankah Engkau berikan kepada kami agar kami mengelola dan memeliharanya, tetapi kami berjahat terhadap bumi ini, kacau balau, mengacaukannya. Tuhan, siapa yang menjadi bumi menjadi kacau balau, siapa yang menjadikan semuanya ini juga karena kami, oleh karena aku. Tuhan, ampunilah kami, ampunilah dosa-dosa kami, sucikan segala kesalahan kami. Kami berharap kepada Engkau, Tuhan. Kami mau bertobat untuk percaya kepada Engkau. Kemudian kita membawa doa korban bakaran. Kita ikutin doa. Kita seluruhnya mempersembahkan. Tuhan Yesus yang terkasih, aku kembali mempersembahkan diriku kepadamu seluruhnya, dan juga anak-anakku dan segala yang milikku aku persembahkan kepadamu seluruhnya. Segala yang milikku adalah milikmu, Tuhan. Dalam pengolahan uang, harta juga milikmu. Perasaanku, emosiku juga aku persembahkan bagimu, Tuhan. Sebab Engkau telah memberikan segala sesuatunya darimu, Kau berikan kepadaku, dan juga aku harus meletakkan akan mukaku. Aku mau mengikuti Engkau setiap yang aku lalui, setiap yang aku kerjakan harus penuh dengan kesucian dan yang bersih. Dengan doaku dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ikutin doaku sebagai korban ujung petabisan. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau menyelamatkan aku. Terima kasih Tuhan, Engkau memilih aku menjadi imamat yang rajani. Tuhan Yesus, Engkau tolong aku. Engkau di hadapanmu, aku bisa mewakili rakyat untuk berdoa kepadamu, sebangsa umat berdoa di hadapanku, di hadapan para umat bangsa, bisa mewakili mereka berdoa kepada Engkau, dan di seluruh bumi memberitakan firman-Mu. Tuhan, tolong aku
agar memulihkan orang-orang punya hubungan yang baik kembali kepada Engkau. Tuhan Yesus, tolong aku agar bisa memulihkan hubungan kami sesama, antar sesama. Tuhan Yesus, tolong aku sebagai imamat yang rajani, bahkan aku menjadi kerajaan imam, menjadi kehendak-Mu, menjadi menggenapi rencanamu di dalam hidup, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan menerima roti dan yang dari cawan ini. Waktu kita memakainya, kita jangan diminum habis. Kita harus membukakan juga pada kuping, tangan, dan kaki kita. Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti dan mengucapkan syukur dan memecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagimu, berbuatlah demikian untuk mengingat aku. Bukan hanya mengambil perjamuan kudus, tetapi kamu bisa meneladani aku untuk memecahkan dirimu, untuk memulihkan hubungan antara Allah dan manusia, dan memulihkan hubungan antar sesama. Sesudah makan, Yesus mengambil cawan dan berkata, inilah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Setiap kamu makan dan minum dari cawan ini mengingatkan akan kematian sampai aku datang kembali. Yesus berkata, darahmu menghapuskan segala dosa yang pelanggaranmu dan mengampuni dosamu dan memberikanmu segala sesuatunya bagimu, dan disematkan di bumi dan hidup sebagai jabatan sebagai imamat yang rajani, sebagai imam yang besar. Tuhan Yesus menyertaimu pada saat kamu mengikuti jalanku. Kita bersama menerima tubuh dan darahnya Yesus. Mari kita terima, kemudian kita sisakan untuk di kuping dijadikan kita. Amin. Kita saling melayani untuk membubuhkan di kuping kanan. Kalau ada orang di sekitarmu, kamu boleh untuk saling melayani. Kalau tidak, kita sendiri.洁净我们的耳朵，让我们不听闲言闲语、污言秽语，我们都不听。主，你洁净我们，洁净我们的右拇指，让我们手所做的尽都清洁，污秽的我们不碰，害人的事我们不做。Tuhan, Engkau juga menciptakan juga
ibu jari kami serta kaki kami adalah jalan yang benar. Kami berjalan dalam jalan kebenaran-Mu. Kita bersama kita dan di hadirat Tuhan. Syarababa, kita tinggal di hadapan Tuhan. Berkatalah Musa kepada Harun, selama 7 hari mereka janganlah kamu pergi ke depan, pergi dari depan pintu perkemahan selama 7 hari sampai kepada genapnya hari pentabisan, dan perayaan pentabisan akan berlangsung 7 hari lamanya, seperti yang diperbuat di hari ini. Demikianlah itu diperintahkan kepada kamu. Kita hari terdatang di hadapan hadirat Allah. Seluruhnya kita milik Allah. Kita terkait dengan Allah. Kita di dalam roh, kita berdoa. Kita dengan darah Yesus untuk percikan kepada dia orang dan pakaiannya. Amin. Kita kembali di hadapan Tuhan. Kita ditebus korban bakaran, kita imam. Pakaian kita juga membawakan darah anak domba. Jadi di dalam kamu kita terima. Kamu lihat sudah cukup. Ku dalam nama Yesus Kristus. Memercikan darah Kristus di dalam pakaianmu, bukanlah hanya kuping telinga kananmu, ibu jari kananmu dan ibu jari kakimu. Ada darah Kristus. Pakaianmu seluruhnya kamu di dalam naung darah Kristus, di dalam roh kamu menerima darah Kristus. Dalam rohanimu, korban bakaran, korban penebus dosa dari dasar utama ini, engkau persembahkan dirimu menjadi imam yang ditebus oleh darah Kristus, menjadi imam. Sebagai imam menerima jabatan pentabisan kamu tanpa celah di hadapan Kristus. Kristus mati demi kita agar gerejanya tanpa celah menjadi gereja yang mulia. Dalam nama Yesus Kristus menyuruhmu untuk menerima. Amin. 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 Kemudian ambil HP-mu atau dompetmu. Kita harus mengadakan korban ujukan. Yang terpenting darimu, yang kamu letakkan di atas tanganmu, telingamu harus mendengar. Tangan kanan, kaki kananmu, seluruhnya bagimu harus melayani Tuhan. Segala kamu kerjakan yaitu milik Allah.
menggunakan HP-mu atau dompetmu, kamu ujuk-ujukan di hadapan Tuhan, merujukan seluruhnya milik Allah. Dan bersamaan juga letakkan di atas mezbah korban bakaran. Di situ ada korban bakaran, ada korban peneduh, kemudian ada korban kebakaran, kemudian ada korban ujukan. Seluruhnya kamu persembahkan bagi Allah. Jadi saya mengundangmu untuk mengambil HP-mu atau dompetmu untuk datang di hadapan Tuhan. Kamu ujuk-ujukan, kemudian letakkan di atas mezbah kita bersama, kita persembahkan syara papa.在这里，yang di online juga kita sama lakukan untuk persembahkan diri kita sendiri. Kita mempersembahkan diri kita sendiri sebagai orang yang dipakai Tuhan sebagai imam untuk ditahbiskan menjadi wakil dari Allah. Kita di depan kemah, kita bersama duduk di depan pintu kemah pertemuan di dalam hadirat Allah. Tadi kita telah menerima perjamuan kudus. Kita telah menerima pertabisan jabatan domba jantan. Kemudian kita di hadapan Allah tinggal 7 hari setia dalam penciptaan penebusan Allah. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Hari yang kedua, dan hari terang itu menjadi hari
Berfirmanlah Tuhan, jadilah cakrawala di antara segala air untuk memisahkan air dan dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan memisahkan air dari cakrawala dan air di atas, dan demikian. Dan juga Tuhan, hendaklah air segala dan bumi berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Hari yang keempat, berfirman Allah, hendaklah jadilah benda penerang dan cakrawala akan memisahkan siang dan malam. Biarlah benda-benda penerang dan jadi tanda yang menunjukkan masa-masa dan hari yang bertahun-tahun. Jadilah demikian. Ini hari keempat. Lalu hari kelima, hari yang kelima, berfirman Tuhan, hendaklah dalam air berkeliapan makhluk hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintas cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang yang di laut yang berasal dari segala jenis makhluk hidup yang bergerak dan berkeliapan di atas air, dan segala burung yang bersayap. Allah melihat semuanya baik. Itu hari yang kelima. Hari yang keenam, berfirmanlah Tuhan, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk hidup, ternak dan binatang melata, segala jenis binatang liar. Jadilah demikian, dan Allah melihat semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, jadilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas segala seluruh bumi, dan segala binatang melata merayap di bumi. Seluruh anak-anak Allah berfirman, untuk beranak cuculah bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkan itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan binatang-binatang merayap di bumi. Anak-anak Allah, ini adalah misi darimu, dan juga semua yang aku memberikan kepadamu, semua tumbuh-tumbuhan berbiji sebumi dan segala pohon berbuah berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Dan segala binatang dan segala burung yang merayap di bumi aku berikan tumbuh-tumbuhan hijau sebagai makanan. Demikian Allah melihat segalanya yang dijadikan sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikianlah selesai langit dan bumi dan segala isinya telah diselamatkan. Hari ke-7, ketika hari ke-7 Allah telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya, dan berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan dibuatnya. Lalu Allah memberkati hari ke-7 dan menguduskannya. Kemudian pada hari itu ia berhenti di segala pekerjaan penciptaannya yang telah dibuatnya itu. Allah ingin segala ciptaannya, segala makhluk hidup untuk ada berkaitan dengan bersekutu dengannya. Kamu anak-anakku haruslah beranak cucu untuk bertambah memenuhi bumi dan taklukkan, untuk menguasai langit dan ikan-ikan di laut dan burung di udara, dan mereka juga harus mendengar perkataanmu. Jangan khawatir akan makan dan minummu. Kamu berjalan di dalam berkat-Ku, dan segala berkat aku berikan kepadamu. Segala keperluan hidupmu aku sediakan bagimu. Kamu setiap hari kebaktian hari Minggu, kamu harus membawa segala sesuatunya berkait mengadakan persekutuan denganku dan masuk di dalam Sabatku, sebab segala sesuatu adalah empunyaku. Ini adalah misimu yang tertinggi. Kamu harus menjadi pohon kehidupan, penuh dengan sifat rupa dan kehidupanmu dan kekuatan dariku untuk menggenapi semuanya ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin.
Kita telah diam di rumah bait Tuhan. Kita bangkit. Kita pergi ke di bumi, di dunia untuk memberkati dunia dan segala sesuatunya. Membawa segala sesuatu sebagai kerajaan imam. Kiranya kebenaran ini digenapi di gereja 61 semua saudara-saudari semua. Aku dalam nama Yesus Kristus memberkatimu. Anakku, kamu diurapi sebagai imam. Kita semua menjadi kerajaan imam, bangsa yang kudus. Kiranya kamu berpegang pada perjanjian Allah di dalam Kristus, sering menerima kasih karunia sebagai hamba Allah di dalam gereja atau di seluruh bumi melayani Allah. Kiranya Tuhan memberkatimu dan keluargamu. Kiranya kamu menjadi kedudukan yang tinggi, menjadi kepala tidak ekor, menjadi atas tidak turun. Di dalam bagian apapun, pekerjaan apapun, kami adalah raja dan imam dan nabi Allah, dan sebagai wakil dari Allah. Kiranya Tuhan Allah memberkatimu untuk membangkitkanmu. Dalam nama Yesus memberkatimu. Amin, amin. Oh, haleluya.